Para pemimpin baik pada tingkat pusat maupun daerah yang saya cintai dan saya banggakan, semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya baru partai. Country over party. Ini oleh karena itu saya minta kesabaran sebentar Pak Sekjen, Kang Hero dan teman-teman lain agar saya dengan santai menyampaikan tempat ini dalam konteks sejarah perjuangan partai, sebetulnya juga dalam konteks perjuangan kita untuk negeri tercinta. Ini ada ruang pertama, di sana ruang kedua. Dulu, waktu saya menjabat sebagai Kasospol APRI, sebelum menjadi menteri, saya terlibat aktif dalam upaya untuk mengatasi krisis 1998 dan kemudian saya mendapatkan mandat dari pimpinan ABRI untuk memimpin tim reformasi ABRI. Di dalamnya ada TNI Polri dan kemudian dalam kapasitas saya sebagai ketua fraksi ABRI di MPR RI 1998-1999 saya tentu mengambil bagian dari reformasi nasional. Tugas itu, kewajiban ini kami lakukan dengan banyak waktu yang saya gunakan, terutama malam hari atau hari libur di tempat ini. Pada saat saya berada di luar pemerintahan, pertengahan tahun 2001 saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan tertentu yang baik untuk membebaskan saya dari posisi saya sebagai Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam. Saya tetap menghormati beliau sampai akhir hayat beliau. Nah, ketika saya tidak berada di pemerintahan, ada gagasan untuk mendirikan partai, mendirikan yang kemudian Partai Demokrat, partai yang kita cintai ini. Adalah pertemuan saya dengan almarhum Vencer Rumangkang dilaksanakan di sebelah, nanti kita lihat mejanya masih ada, yang intinya Bapak, mengapa kita tidak mendirikan partai politik? Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI. Saya kalah, saya pernah kalah, dan kalah itu indah. Kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu, kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat, ikhtiar yang cerdas sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya masih belum tergerak, tetapi Pak Vencer Rumangkang, tolong Bapak pertimbangkan Pak. Ini kan sarana perjuangan. Dalam demokrasi kan mesti ada partai politik. Mendengar itu saya jadi ingat.
Karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi. Kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Itulah ya, salah satu yang kita gagas dulu. Nah, kembali ke situ, kembali ke sejarah mendirikan partai. Akhirnya saya, oke, Pak Fencer, saya renungkan dulu, saya pertimbangkan dulu. Akhirnya satu hari kemudian saya duduk sama almarhumah Ibu Ani di tempat ini. Saya sampaikan ajakan untuk mendirikan partai. Ibu Ani orang yang juga berhati-hati, berpikir secara utuh sebelum menyampaikan pandangannya kepada saya. Ibu Ani kalau menyampaikan sesuatu pasti sudah dipikirkan dalam-dalam, bukan asal-asalan. Akhirnya ya mungkin betul itu sarana untuk berjuang di dunia politik, tapi tolong kalau panggil saya Pepo Itong yang mendalam, dikalkulasikan dengan baik. Kalau sudah siap, kalau itu benar, saya akan mendukungnya. Itu kata-kata almarhumah. Pertemuan berjalan dengan cepat, saya masih berada di luar pemerintahan. Jadi sah bagi saya untuk berpikir seperti itu, untuk memiliki sarana perjuangan yang sah dalam tatanan demokrasi. Singkat kata, akhirnya bismillah, saya setuju. Dan sejak itu kami hanya bertiga, kadang-kadang berdua saja dengan Ibu Ani, mulai memikirkan partai ini. Di meja sebelah itulah diskusi kami. Setelah saya pertimbangkan, partai kita nanti akan kita namakan Partai Demokrat. In this room, di ruangan ini, di meja sana, saya menggagas bendera partai yang paling baik seperti apa. I love peace. Saya mencintai perdamaian. Saya jenderal. Tetapi ketika saya bertugas di Bosnia di Herzegovina, melihat porak-porandanya bekas negara Yugoslavia, korban percatuan, negaranya hancur. There is no peace. Saya bermohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan melalui Partai Demokrat ini ke depan saya selalu dituntun untuk tidak mengorbankan peace atau kedamaian dalam arti luas, termasuk kerukunan antar identitas, saling hormat menghormati, kepatuhan pada peranata hukum, itu semua dalam wilayah peace, kedamaian atau perdamaian. Waktu saya berdinas di PBB, bendera PBB itu biru, blue, itu melambangkan peace, truth, wisdom dan sebagainya. Akhirnya saya buat lambang Partai Demokrat segitiga merah putih, karena waktu itu doktrin kita 3 perjuangan. Dan di sebelah mejanya saya tunjukkan tadi, disitulah saya bikin draft bendera Partai Demokrat, ditunggui Ibu Ani. Berlanjut lagi, lambang partai sudah, nama partai sudah, lambang partai sudah, bendera partai sudah. Di sebelah tepatnya Taufikur Rahman itu dulu ada keyboard. Saya juga musisi, ini
Saya belajar kembali main bass gitar. Setelah sekian puluh tahun tidak main, supaya ingat kembali, I am musician, I am songwriter. Saya ikut band dulu, masih muda sampai masuk akademi militer. Di situ ada keyboard. Saya susunlah, saya pikirkan Mars Partai Demokrat di ruangan ini, liriknya maupun nadanya. Bahkan untuk mencoba itu saya dengan almarhumah teman-teman mencoba di ruangan ini. Kita sudah punya Mars. Himne bukan saya. Himne dulu disusun oleh CSNS, dibuat oleh CSNS almarhum. Nah, masih satu lagi, yaitu partai itu punya manifesto. Manifesto politik. Partai Komunis ada Communist Manifesto. Di Inggris kalau dilihat Partai Labour ada Labour Manifesto. So itu seperti ya deklarasi, seperti falsafah, nilai-nilai, goal, platform itu dalam bingkai manifesto politik. Di ruangan ini saya buat pada tahun 2001. So almost everything yang alhamdulillah saya lakukan dibantu Venture Rumangkang dan terlebih-lebih almarhumah Ibu Ani, everything was done in this room. Begitu. Setelah selesai semuanya, tiba-tiba saya dipanggil ke pemerintahan oleh Presiden Megawati, kembali menjadi Menko Polkam. Rasanya tidak etis kalau saya dipanggil lagi, langsung bikin partai, langsung saja di ketua umum. Supaya paham. Oleh karena itulah ketua umum kita angkat Pak Subur Budi Santoso, mewakili saya, supaya ini dianggap nggak ada kaitannya sama SBY, nggak benar itu. Ibu Ani menjadi wakil ketua umum pertama bersama Venture Rumangkang. Itulah sejarahnya. Oke, nah dalam perjalanannya tentu tetap ada tantangan-tantangan. Partai baru tidak dilihat apa itu, gambarnya pun tiga berlian. Nah itu Mercy nggak jelas itu. Tidak apa-apa, bismillah. Kita berjuang step by step, break by break. Awal tidak mudah, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mau. Tapi sejarah menentukan, Tuhan Maha Besar dengan dukungan rakyat yang kuat. Singkat kata, Partai Demokrat berdiri, masuk 5 besar, dan subhanallah, alhamdulillah saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada saat saya maju, ada yang mengatakan Pak SBY kan masih di pemerintahan kok maju. Wrong. Saya sudah di luar pemerintahan. Waktu kampanye Partai Demokrat pertama kali di Banyuwangi dan kemudian di Bali, saya sudah di luar pemerintahan. Jadi apalagi setelah maju jadi capres setelah pemilu legislatif, saya sudah di luar pemerintahan. Ini meluruskan sejarah yang dibengkokkan ke sana ke sini. Bismillah, saya dengan Ibu Ani kembali maju. Tidak, saya pernah gagal Wapres. Kali ini mungkin kita tidak salah hitung dan sebagainya. Bismillah, saya maju di sini, di ruangan ini. Disaksikan teman-teman kader-kader utama Demokrat waktu itu 21 tahun yang lalu, betul? Enggak 2001, 2005 dikurangi 21 berapa? 24 tahun yang lalu di sini. Kalau saya percepat lagi, maju kembali tahun 2009, di sini kita tetapkan. Di sini pula, mulai dari pendopo, ruangan ini, ruang dalam itu kalau saya melakukan fit and proper test. Para menteri, calon menteri, calon wakil menteri, dan pejabat-pejabat setingkat. Saya harus yakin mereka berintegritas baik, mereka cakap dan siap untuk menjadi menteri, wakil menteri, dan pejabat yang lain. Tidak boleh KW-KW, tidak boleh saya ragu-ragu sebagai pemimpin. Sebagian besar lolos, sebagian kecil tidak lolos. Karena saya gunakan sistem dan seperti itu.
Jadi kalau dulu televisi, media di depan pendopo itu ratusan pers. Pada saat pilpres puluhan pers luar negeri. Karena mereka ingin meliput Indonesia for the first time ada direct presidential election. Oleh karena itu mereka ingin tahu seperti apa Indonesia berdemokrasi. Nah mereka di sana seperti ini. Banyak keputusan penting kalau saya tidak di istana, tidak di kantor. Saya tidak mengenal hari libur, Sabtu, Minggu bekerja, malam bekerja. Banyak yang saya lakukan di sini, misalnya, kalau saya harus berkomunikasi dengan para pimpinan partai, tidak mungkin saya gunakan istana. Biar steril, saya gunakan tempat ini, di sini. Demikian juga ketika lobby dengan dunia usaha, ketika krisis 2008, karena hari libur, saya tetap ingin ketemu. Saya minta tolong, pengusaha jangan cepet-cepet PHK. PHK rakyat kita sengsara, nggak punya pekerjaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, dengan demikian, jadi enak. Dia minta, Pak, kalau Bapak tidak ingin PHK, lantas kami gimana? Susah kami. Oke, saya kasih insentif fiskal. Menteri Keuangan kasih. Yang penting jangan PHK. Di sini, ketika harga minyak goreng up and down, masyarakat menjerit, saya undang pengusaha minyak goreng di sini. Saya bantu insentif fiskal, tapi harganya jangan meroket. Setuju, win-win. Di depan pendopo, dunia usaha lebih luas lagi. Saya ajak tenang. Insya Allah kita tidak seperti 1998. 28 dulu, 2008. Ayo bareng-bareng, saya akan pimpin. Subhanallah, itu menjadi kenyataan. Di sini. Waktu kita memikirkan siapa ketua MPR 2009, di ruangan ini berkumpul para pemimpin partai politik termasuk Golkar, termasuk almost all. Saya bilang, bismillah kita dukung Pak Taufik Kemas. Bapak, benar? Begitu? Ya. Saya ingin politik kita teduh. Jangan terlalu terpolarisasi. Why not? Di ruangan ini, akhirnya semua partai politik mendukung dan aklamasi. Zulkifli Hasan sebetulnya dulu ada sesuatu yang kurang kondusif lah secara keamanan. Saya undang di sini Pak Zul mewakili koalisi, Anda ketua MPR, didukung oleh semua. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair, jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009 saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country
first. Indonesia first. Baru party, baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This is not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan kita semua, ayo kita jaga nilai-nilai yang kita yakini sebagai partai, etika, moral, penghormatan kepada konstitusi, undang-undang, tatanan sistem, hubungan dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, agar kebijakan nanti entah di pusat maupun daerah pas secara konstitusional, pas sesuai dengan visi pemimpin, dan pas sesuai harapan rakyat Indonesia. Itu yang mesti kita jaga. Demokrat harus konsisten. Apakah kita berada di oposisi dulu pernah, atau setelah kita berada di pemerintahan tetap dengan values itu. Kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu. Karena kita bagian dari pemerintahan, mendukung dan mengawal. Mengawal kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Demokrat, manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetapi tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah menurut pandangan saya politik yang konstruktif. Saya kira negeri ini akan aman dan damai. Rakyatnya makin mendapatkan kesejahteraan, pemerintahnya di pusat dan daerah adil, kalau itu semua kita junjung tinggi dan kita laksanakan. Nah, dengan cerita ini saya ingin pindah ke sebelah. You could feel, merasakan apa yang dalam proses sejarah berdirinya Partai Demokrat di situ sebagai saksi. Saksi pertama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah pada saat partai kita mau diambil alih oleh sebuah kekuatan secara ilegal dan secara amoral, illegal dan immoral. Alhamdulillah kita teguh, bersatu, berani menghadapi kekuatan yang akan mengambil alih partai kita. Waktu itu ada yang berkata, SBY itu sebetulnya tidak mendirikan partai, bukan dia, katanya. Ternyata yang dimaksud SBY tidak ikut menandatangani surat ke Kumham yang 99 orang. Logikanya begitu. Pertanyaan saya, 99 orang termasuk staf saya, Arifin di belakang, tolong lihat itu. Ini staf saya sejak saya jadi menteri, ikut menandatangani. Ini yang disebut para pendiri masuk. Yang dianggap pendiri itu. Saya tanyakan, yang didaftarkan ke Kumham apa? Ya partai, Pak. Partai apa? Partai Demokrat, Pak. Lah siapa yang bikin Demokrat lahir dengan semua tadi? Oke. Selesai, jadi nggak usah ikut debat kusir yang nggak jelas begitu. Saya alhamdulillah ketemu di ruangan ini bisa menyaksikan. Sekarang tenang sambil berbelok ke sana. Wartawan dulu, Pak. Oke, silakan. Kanan kiri Bapak. Ya silakan. Ya. Ayo masuk. Lokot yang belum pernah sini, yuk masuk. Ini Allah mendengarkan ucapan saya. Dulu tempat saya bekerja tidak mengenal waktu, malam hari, karena kegentingan negeri pada tahun 1998-1999. Disinilah naskah utama reformasi TNI. Di sini, difungsi kita akhiri, kekaryaan kita akhiri, bisnis TNI yang keluar dari tatanan kita akhiri, sistem hukum kita tata kembali, mana yang mesti mau masuk hukum militer, mana yang masuk hukum sipil, dan banyak hal. In this room,
di meja ini. Demikian juga ketika dulu lambang segitiga yang dianggap 3 berlian oleh dulu Mercy, sekarang di sini bendera, di sini kemudian manifesto politik tahun 2001, tolong dibaca. Itu cikal bakal Partai Demokrat. Manifesto politik 2001, tolong dibaca. Kemudian di sebelah sana adalah lagu. Nah, tinggal yang tidak saya ciptakan sendiri, himne Partai Demokrat. Bagi yang punya minat pada dunia X gitu ya, saya Muslim, saya orang beriman. Tetapi kadang-kadang ada peristiwa yang di luar jangkauan akal saya. Sama dengan almarhumah Ibu Ani. Nah, kalau saya sebagai manusia yang alhamdulillah memiliki kekuatan logika, common sense, karena studi saya, belajar saya yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, saya masih terus belajar tentang kehidupan, tentang negara, tentang rakyat dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang beyond my logic, itu milik Allah, milik Tuhan. Ada yang bilang, nggak percaya, omong kosong, itu tahyul itu. Saya tidak gegabah itu, saya nggak paham kok bisa begini ya. Saya daripada salah, kita serahkan pada Tuhan, kepada Allah. Barangkali Tuhan hanya, kamu batasnya sampai di sini manusia. Yang ini milik kamu. Kamu kalau masuk ke situ malah cilaka dunia. Malah cilaka kehidupan ini. Mungkin begitu. Nah, apa yang saya ceritakan ini sebetulnya waktu saya bangun, ini belum ada ruangan ini. Pertama kali. Setelah saya jadi menteri, saya tambah ruangan ini. Jadi ketika kemudian Partai Demokrat kita dirikan, sudah di sini, sudah ada ruang ini. Tapi sebelum ini berdiri, ini kan halaman belakang, bablas sampai sana. Ini ada cerita, ya supaya kita dari dunia yang realis sedikit masuk ke dunia yang spiritualis gitu ya. Rumah ini tiba-tiba di belakang ini banyak ular. Ular kobra kecil. Banyak. Di depan juga ada. Di sana juga ada. Jadi masih ada yang pramugari saya yang masih bersama saya sejak itu. Pusing kita, akhirnya kita ngaji gitu kan, agama. Gak berkurang. Terus akhirnya saya minta, ada nggak kiai yang mengetahui dunia seperti ini apa ini? Ini betul-betul snake, ular, atau ya maaf ini sebetulnya entah apa orang bilang jadi-jadian. Akhirnya datang seorang, setelah gak lama 2-3 minggu datang kiai di sini, datang, apa Pak Bu masalahnya ya gini. Beliau doa di sini, nulis-nulis di sini. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya akan cari waktu. Malah tambah deg-degan ini sama Ibu Ani ini. Tiba-tiba, iya Bapak Ibu percaya atau tidak percaya? Ini di bawah ini ada pusaka yang sudah tidak tahan. Dia ingin keluar, ingin mencari ya orang tua yang baru lah gitu. Terus pusaka gimana? Dia cerita, Pak, ini dulu perbatasan kerajaan Pajajaran dengan Jayakarta dulu. Saya tidak tahu Jayakarta era berapa, Pajajaran era berapa. Terus hubungannya apa? Di pusaka itu sebetulnya melambangkan itu. Terus saya, nah gimana caranya? Yang penting ular ini pergi dari sini. Ya itu Pak, nanti Bapak saksikan sendiri. Akhirnya saya di samping istri Ibu Ani ngajak ipar saya Pramono Edi Wibowo yang sudah berpulang sekarang. Ibu Ani juga sudah berpulang. Saya bintang 3 dulu nunggu di sana di pintu di sana. Sama ada lagi Sersan Makmun juga di situ. Nah akhirnya dia bilang, Bapak Ibu lihat saja. Lihat apa? Yang penting jangan takut,
tambah takut kita. Jangan ini. Akhirnya tolong siapkan ini kalau bisa ember pakai air. Terus kita tuh ngintip di pintu gitu. Tiba-tiba si kiai ini baca doa Islam, maju lagi, terus seperti nggak kuat lu mundur lagi. Nah ketika sudah mulai maju sampai mungkin 4 meter sebelum ini masih kosong ya. Tiba-tiba ada sinar pusaka menyambar-nyambar, sinar kuning keemasan itu. Terus akhirnya pergi lagi saat itu. Nah setelah itu kita diam aja itu. Doa lagi. 2 kalinya pergi lagi. Ketiga kalinya rupanya setelah mau menampakkan diri, sinar kuning keemasan itu langsung melesat masuk ke dekat kolam renang kecil. Dulu ada situ kecil, kolam lah kecil. Nah langsung tanahnya tuh terbakar. Nah itu rupanya kita suruh nyiapin air tadi. Nah muncul pusaka sepanjang ini, bukan pusaka yang galak, yang kereng itu, jadi yang beautiful, manis itu. Akhirnya dimasukkan air, serahkan saya, serahkan Ibu Ani, serahkan Edi, langsung disimpan. Nah katanya, saya bilang, ini pusaka apa ini? Saya juga baru tahu ini Pak, tapi ini kok cantik, indah gitu. Yang jelas bukan untuk perang. Ya sudah, saya tentara kan. Kalau bukan untuk perang ya sudah aman lah gitu. Karena ke perang ya pakai senjata. Oke. Ini terjadi di sini. Nah, sayang Ibu Ani kalau masih ada menambahkan cerita ini. Lebih seru lagi kalau Ibu yang cerita nanti. Tetapi ya ada sesuatu, dunia gaib itu selalu ada. Tapi yang jelas keimanan kita tidak boleh goyang. Kalau yang Islam tentu firman Allah, sunnah Rasulullah, dan juga nasihat para wali itu. Tapi yang saya ceritakan ini karena pas cerita di sini, cikal bakal dulu Demokrat, cikal bakal Fred yang berprotes di sini ini. Saya di sini, Pak Pres di sini, menteri ganti berganti di sini, dan juga banyak yang lain-lain. Ketika AHY dengan sangat berat harus mengambil keputusan menjelang pemilihan gubernur Jakarta, masih ingat? Di ruang ini, saya dengan Ibu Ani memilih diam karena takut salah memberikan nasihat. Saya bilang, silahkan Gus, kamu sudah punya karier yang baik di militer, cemerlang, tapi kalau ada panggilan tugas yang lain, karena diharapkan oleh sejumlah kekuatan politik, tokoh politik, pikirkan dalam-dalam, ajak Anissa berdua, bukan aku dan bukan Meno. Karena setelah keputusan diambil, bisa sukses, bisa gagal. Kedepannya bisa mulus, bisa tidak mulus. Kamu sama istri, sama keluarga. Saya tidak boleh karena bisa salah. Pikirkan baik-baik dan tahu risikonya. Semalaman istikharah, pagi-pagi saya masih ingat karena harus segera mendaftarkan ke KPUD dulu. Masih pagi sekali, kelihatan kalau nggak tidur semalam, segala macam perasaan. Saya dengan Ibu Ani juga begitu. Di ruangan ini mengatakan, Bismillah, saya siap untuk pindah pengabdian. Ibu Ani nangis, she was crying, karena tahu risikonya. Dan memang benar, tidak mudah, gagal. Setelah itu masuk dunia politik 7-8 tahun juga terbanting-banting, tidak mudah. 5 tahun menghadapi aksi pembegalan, tidak mudah. Semua sudah tahu karena bareng-bareng kita, tapi ya sekali dia pilih, sudah pilih. Semoga Tuhan memberikan yang indah. Inilah para kader utama, para pemimpin Demokrat yang saya cintai, terutama apa yang saya sampaikan tadi, kiranya ayo menjadi pedoman kita, tuntunan kita untuk melanjutkan perjuangan untuk negara dan partai kita. Nah yang cerita tambahan ya untuk selingan, untuk tambah pengetahuan. Terima kasih, kita kembali ke sana. Wartawan, silakan wartawan. Terima kasih, wartawan keluar langsung. Terima kasih. Keluar, Pak. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan. Tadi diskusi, kemudian
juga mendapatkan wejangan dari beliau